Yang non muslim juga perlu kita ajak seru diskusi. Go PKS go, Karena aku cinta kamu. Biasanya kalau misalnya orang mau masuk penjara, pakaiannya tiba-tiba jadi santri, Ustadz. Iya. Dari yang awalnya biasa-biasa aja bentuknya, tiba-tiba kok tiba-tiba berkopeah gitu. Nih kita agendanya hari ini apa sih nih? Jalan-jalan nggak Gua sih? Diundang-undang duduk-duduk belum tahu nih tujuan nih. Kita tuh selalu punya proyekan baru. Sombong amat. Proyekan baru. Nah sekarang Biasa proyek lah. baru kita adalah AJW, Apa tuh AJW? antar jemput warga. Antar jemput Emang warga. warganya siapa sih? Macam-macam. Ibu ini caleg ya? Suka jemput-jemput warga ya? Iya, kita ini memberikan fasilitas kepada warga, Masya baik Allah. itu mau menyebarkan pesan kebaikan atau mau curcol juga boleh banget. Waduh. Kalau hari ini kebetulan kayaknya tamu kita bakal memberikan banyak pesan kebaikan. Oh berarti kita yang menimba ilmu. Kita menimba ilmu Oh, ini saat tamunya ini. spesial ya? Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu atau menjemput ya, antar jemput kan. Oh, kedatangan. Antar jemput yaitu Presiden PKS. Siapa itu Presiden PKS? Ustadz Ahmad Syaihu. Ustadz Ahmad Syaihu. Kebetulan beliau lagi meeting di MD, mau kita jemput dan nanti kita akan silaturahim ke Babe Kalpatar. Babe Kalpatar, Babe Idin, Oh, Babe Idin, namanya Babe Idin ini pemenang Kalpatar. pemenang Kalpatar tiga sudah 3 kali, kali. coy. Oke, sebelum kita berangkat cek dulu ya seatbelt Yes, udah oke. oke aman, nanti yang belakang nyusul. Kita doa dulu. Doa sudah, persiapan sudah, seatbelt sudah. Berang-berang bawa tongkat, AJW berangkat. berang-berang bawa kayu. Bismillah, Bismillah, yuk. Gaskan. Apa tuh? Oke gas, ini harus dikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Apa kabar, Sat? datang di Alhamdulillah. Selamat Nih. datang. Selamat datang di AJW, Ustaz. Iya, selamat datang. Antar jemput warga. Antar jemput warga. Ini jadi ceritanya kita jemput Ustadz dari DPP habis rapat ya, Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Siang-siang gini rapat habis Jumatan ya. Iya. Eh, Jumat berkah. Alhamdulillah Jumat berkah insyaallah. Ini kita antar jemput warga. Warganya hari ini spesial banget ya. Bareng Presiden Partai Keadilan Sejahtera ya Hani ya. Betul banget. Ditambah lagi sekarang Ustadz Ahmad Syaihu ini mau menuju kemana nih Ustadz? Saya ini mau bersilaturahim. Cuma bukan ke hotel atau apa ya. Kita mau bersilaturahim ke Kali Pesanggerahan. Waduh, di mana tuh, Sat? Sana saya ketemu sama Babe Haji Idin. Babe Ini Haji Idin. seorang yang pernah mendapat penghargaan Kalpataru sebanyak 2 kali. Kalpataru tuh apa tuh Ustadz kalau boleh tahu Ustadz? Itu piala yang diberikan penghargaan karena seseorang telah berjasa dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Oke. Luar biasa. Jadi kita ingin silaturahim, sharing dan dapat pencerahan-pencerahan dari beliau. Ini luar biasa banget ya, habis rapat-rapat kayak formal gitu ya saatnya di DPP, terus Iya. pindah silaturahmi tetap jaga hubungan baik dimanapun ya. Iya. Masya Allah. Ini kita kesempatan luar biasa juga nih. Nganterin Ustadz, biasanya Ustadz dikawal Iya dikawal nih. lengkap. Kita punya kesempatan buat nganterin agenda Ustadz buat ngobrol-ngobrol seru nih. Iya, karena bagian dari saya ketika diamani Presiden Partai, salah satunya itu adalah upaya untuk, ya, saya bikin buku namanya Politik PKS 2024. Kasih sinopsisnya boleh nggak Ustadz? Boleh. Jadi saya kira buku ini sederhana, tipis. Itu ya termotivasi, terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW saat beliau baru membangun kota Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat Yatsrib. Kemudian beliau mengingatkan, ayyuhan nas afsyus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Jadi ini ada 4 hal yang saya kira ini yang bisa kita ambil. Saya ngambil dari hadis ini. Pertama adalah politik kebangsaan. Makanya di situ disebutkan ayyuhan nas, semua manusia, wahai manusia gitu. Jadi siapa tuh harus diseru gitu.
Ya bukan hanya elemen muslim saja, ada juga yang non muslim juga perlu kita ajak seru, diskusi, dan diminta sharing pendapatnya. Inilah politik kebangsaan. Yang kedua, wa'timut ta'am, beri makanan pada orang yang memerlukan. Ini juga menunjukkan disinilah politik pemberdayaan. Bagaimana masyarakat diberdayakan agar bisa terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya gitu ya. Yang ketiga tadi, silul arham, silaturahim. Nah, ini saya bilang politik silaturahim. Saya dorong pada kader struktur untuk terus silaturahim kepada seluruh jajaran. Dan terakhirnya tentu shollu billaili wan nasu niyamun. Ini sholatlah pada saat malam, di saat orang lain sedang nyenyak tidur. Itu namanya politik spiritual. Itu saya kira. Jadi sholat malam itu termasuk bagian dari politik ternyata ya Ustaz? Saya menangkapnya seperti itu. Nggak bisa politik ini dilepaskan hanya politik Duniawi saja. duniawi atau yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi pada akhirnya kita harus Hablum minallah ya Ustaz? yang maha kuasa itu betul Allah. Apalagi dalam pengambilan kebijakan, saya kira ini kan sangat rentan ya, dimasuki syahwat, nafsu. Nah, bagaimana kita menghadirkan Allah dalam sebuah kebijakan? Ya, sebelum menetapkan kebijakan, ya kita istikharah, gitu ya. Bagus enggaknya kebijakan ini, kita ya mohonkan pada Allah. Ustaz, kayaknya fasih betul nih Ustaz tentang keislaman. Padahal Ustaz dulu kan kuliahnya di STAN ya Ustaz kalau nggak salah ya? Betul. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu. Iya. Bukan Sekolah Tinggi Akidah Negara. Bukan ya. Nah, itu Dulu saya sangat bersyukur ya. Saya punya orang tua memberi perhatian betul pada penanaman nilai keagamaan. Dulu orang tua saya sebagai kepala KUA, kepala iya di Cirebon. Nah, jadi karena anak biasanya kalau belajar langsung sama orang tua kan suka agak sungkan atau kadang nggak enak juga orang tua ngajarin, makanya dia undang tuh guru khusus ke rumah untuk ngajarin saya ngaji. Nah, setelah agak besar, saya dikirimnya ke pesantren Buntet. Iya, Cirebon ya Ustaz ya? Cirebon. Wah, sama-sama anak santri berarti ini kita alumni santri. Santri ya, santri milenial. Kalau saya masih santri dulu, santri kuno. Biasanya kalau santrinya sah itu dites pakai sarung ya Ustaz ya? Iya, Rapi nggak, pakai Sat? sarung. Nah, di Berhubung pernah nyantri, Sat. Kira-kira pengalaman apa, Sat, yang paling diingat waktu nyantri itu, Sat? Ya, saya paling ingat betul itu bagaimana ketulusan, kehalusan. Dulu saya di pondok pesantren Buntet itu, di pondoknya Kiai Haji Allah Yarham, Kiai Haji Khawas Nuruddin ya. Beliau ini seorang yang begitu halus sekali ininya ya. Setiap sebelum subuh udah membangunkan kita santri-santri. Hanya ketika membangunkan itu dengan apa namanya, sorbannya bukan dengan keras menghajar begitu, enggak. Diselepet Ustaz? Enggak diselepet, Gimana tuh Ustaz? hanya disentuh-sentuhkan aja ke badan kita. Dan itu artinya dengan kasih sayang itu membangunkannya itu, bukan dengan kasar ya. Sehingga anak-anak santri di situ merasa lebih terpanggil dan ada apa namanya, rasa dilindungi oleh sang bapak walaupun jauh dari orang tua gitu ya. Subhanallah. Itu luar biasa. Sehingga teman-teman ketika diperlakukan begitu akhirnya sama-sama akrab. Satu ini merasa apa namanya, satu bapak gitu. Itu dulu satu angkatan berapa banyak Sat kalau boleh tahu? Nah, satu pesantren itu mungkin satu ini ya, asrama gitu ya, mungkin sekitar 30 orang. Kebanyakan waktu itu dari Slawi ya, sama dari Jakarta, ada juga dari Surabaya teman-teman saya. Kebanyakan dari situ ya. Jadi apa namanya, melihat seperti itu, komposisinya juga beragam gitu kan. Ada orang perkotaan, ada juga orang yang pedesaan.
Jadi ada keakraban tersendiri di antara para santri yang ada di sana. Kita untuk masa depan anak, masalah kepercayaan kepada siapa anak kita dititipkan kan gitu kan oleh orang tuanya. Nah oleh karena itu ini kita harus memberikan kepercayaan tentu kepada orang-orang yang kiranya bisa mendidik anak-anak ini bisa dengan nilai-nilai keislaman. Nah orang tua saya menitipkan karena orang tua saya ini keluarga dari NU ya. Jadi orang tua saya mendirikan sekolah, madrasah, ya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian juga ada SMA NU. Gitu. Itu memang dengan nuansa Nahdlatul Ulama yang kuat, kemudian dilanjutkan oleh kakak saya. Nah maka ketika itulah saya juga dititipkan karena memang betul ini juga masih ada keturunan juga. Salah satu nenek saya ya dari buntet pesantren. Masya Iya, Allah. jadi dengan Buntet nih kiai-kiainya. tua banget ya Sat ya? Iya. Pesantren pertama di Cirebon ya buntet itu. Yang betul didirikan oleh Mbah Muqayyim ini ya sampai sekarang menjadi inspirasi bagi santri-santri ya. Tapi teman-teman tadi stigmanya cara membangunkan dengan lemah lembut, kan stigma banyak nih yang suka giring-giring opini kalau pesantren tuh negatif. Iya. Padahal tadi tuh pesantren tuh disiplin tapi dengan cara yang lemah lembut, yang Iya. baik ya Ustaz ya. Betul. Memanusiakan manusia Memanusiakan gitu ya. manusia. Suka banyak penggiringan opini kalau pesantren orang takut masukin pesantren kenapa-napa. Padahal dari yang berpengalaman langsung. Oh ini santri. juga ya kan tau biasanya waktu kecil nanti masukin pesantren loh kalau Iya, bandel iya. ditakut-takutin Ya, gitu. tadi tempat buangan. Tempat Iya. buangan. Ya karena itu tadi ini persepsi ini kadang juga salah karena tadi ini yang mungkin ada yang mendengung-dengungkan ya atau anaknya sendiri juga agak nggak mau takut ke pesantren sehingga kemudian buatlah isu-isu yang macam-macam seolah-olah di sana tempat buangan dan sebagainya. Belum lagi konotasi kalau masuk penjara disebutnya masuk pesantren, Ustaz. Itu Di dia. pesantrenin katanya, Ustaz. Semua Iya, serba dikonotasikan pada Dikonotasikan. hal-hal yang negatif jadinya ya. Mm-mm. Padahal dari yang berpengalaman santri-santri, apalagi Ustadz, santri menjadi presiden PKS. Alhamdulillah. Hasil outputnya bagus-bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan Insya Allah. tiba-tiba, biasanya kalau misalnya orang mau masuk penjara, pakaiannya tiba-tiba jadi santri, Ustaz. Iya. Dari yang awalnya biasa-biasa aja Nah, bentuknya, itu tuh. tiba-tiba berkopeah gitu. Itu yang lucu tuh. Iya, itu lucu banget, Ustaz. Waktu melakukan kejahatan, pakaiannya Branded tuh Stasnono. semuanya. Waktu udah ketangkep baru pakaiannya. Sarung lah, kopeah lah. Jadi stigmanya akhirnya terbangunnya negatif terkait pakaian-pakaian santri dan sebagainya. Terus ngomong-ngomong tentang santri dan Ustadz akhirnya masuk ke politik nih Ustadz. Iya. Kan sebentar lagi kita mau menghadapi pilkada. Iya. Kemudian sebelumnya pemilu juga nih Ustadz gitu. Euforianya gimana sih Ustadz? Mana yang lebih mendebarkan dalam mempersiapkan pemilu apa nanti pilkada ini Ustadz? Ya sebetulnya sama-sama ya mendebarkan, mungkin kalau mendebarkan lebih banyak pemilu ya karena pesertanya lebih banyak ya. Artinya caleg-calegnya itu kan lebih banyak. Kalau pilkada kan hanya dari satu kota cuma satu kabupaten satu, provinsi satu. Tapi kalau pemilihan legislatif, wow itu sangat banyak dan kadang-kadang terjadi juga Kicuk, ya di antara clash di antara para peserta caleg-caleg itu gitu. Nah, tapi saya meyakini betul ya bahwa setiap kita kalau dari apa yang sudah disabdakan oleh Rasul, kullukum ra'in gitu. Jadi setiap kita ini punya potensi kepemimpinan gitu. Jadi nggak ada orang yang misalnya, aduh saya nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa, dia juga punya potensi kepemimpinan itu. Makanya itu yang perlu ditumbuhkan dan pada satu sisi lain juga timbulkan kepercayaan dari diri kita. Ya, alhamdulillah sekarang ini kita melihat di PKS yang caleg-caleg muda juga begitu bersemangat sehingga akhirnya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita sekarang banyak mendapat juga aleg muda ya. Ya, ada 8 aleg muda, ya ada bahkan yang usianya masih 20
8 tahun. Iya. Nah, jadi ini tadi saya melihat luar biasa, anak-anak muda percaya dirinya tinggi, samping tadi semangatnya juga luar biasa. Nah, jadi dibanding pilkada, kalau pilkada kita hanya jadi kemungkinannya kan tim sukses dari para calon kepala daerah. Nah, tapi semuanya saya kira ini penting ya, karena tadi ini semua akan berujung pada mempersiapkan kepemimpinan di nasional maupun kepemimpinan di tingkat daerah. Semuanya sama-sama penting. Jadi ini juga menandakan bahwasannya memang PKS ini serius dalam hal regenerasi untuk masa depan partai itu sendiri gitu. Iya, itu perlu. Jadi kalau hari ini saya memberikan afirmasi ya, 30% untuk anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Ini pesertanya salah satu nih, Satan. Oh iya nih, alhamdulillah. Salah dua. Salah dua, sama salah ya. Tapi bisa jadi ke depan justru terbalik nih. Afirmasi 30% itu bisa jadi untuk orang-orang tua. Oke. Jadi justru akan lebih banyak nanti pesertanya adalah anak-anak muda. Oleh karena itu saya berharap tuh dalam era pilkada maupun pemilu legislatif kiranya dipersiapkan betul agar siap tampil, siap menjadi pemimpin dan siap melanjutkan amanah yang diinginkan oleh para founding father kita. Ngomongin muda dan tua, kan ada kolaborasi ya berarti ya Ustadz ya? Ya. Nah, aku juga dapat informasi nih Ustadz, kalau Ustadz ini udah punya kolaborasi yang nembus jutaan viewers nih Ustadz. Ya. Kolaborasi antara apa tuh? tua dan muda gitu kan. Kolaborasinya tuh berupa sebuah karya nih Ustadz, dan selalu diputar waktu lagi zaman pemilu nih Ustadz. Ya. Di tiap-tiap daerah didengungkan. Gimana kalau kita dengerin lagunya juga nih Ustadz? Boleh. Sambil karbul kita ya. Sambil Lagu karbul apa kita, tuh? ada Kayak kenal tuh lagu Iya, ya. ini dua di belakang kita artisnya nih kayaknya nih. Aduh, enggak, saya bagian teriak-teriak kayak Saya yang awalnya saja. ada nyanyi, ada ngisi suara, itu harus dibedain. Boleh dong, enjoy ya Ustadz, berarti emang hobi nyanyi juga apa gimana nih Ustadz? nyanyi kamar mandi lah. Boleh nih Ustaz, kita play sekarang, kita nyanyi Kita bareng play ya Ustaz. Ustadz. Boleh, gas. Go PKS go. Jadi lebih keren untukmu. Go PKS go. Bersama melayani kamu. Go PKS go. Jadi lebih baik untukmu. Go PKS go. Karena aku cinta kamu. Tapi memang di politik juga perlu seni ya Ustadz ya? Iya, betul itu. Seni apa Politik. aja nih Ustadz yang bisa jadi inspirasi selama ini Ustadz? Yang sangat penting itu seni berkomunikasi. Berkomunikasi. Dan disitulah saya banyak belajar dari doa Nabi Musa alaihissalam ya. Dan kita terkenal tuh ya, Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Pertama memang dalam komunikasi harus ada kelapang dada, syarhus sodar. Kalau orang lapang dada maka yafqahu qawli, dia akan mengungkapkan permasalahannya itu dengan ya jelas gitu. Kalau permasalahannya jelas, maka akan mudah dirunut di mana itu akar masalah yang ada. Dan ketika di akar masalah itu dipecahkan tepat, yassir li amri. Jadi masalah yang serumit apapun jadi mudah. Nah, makanya dalam Al-Qur'an tuh begitu banyak ada qaulan layyina, ya, itu komunikasi dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, ya. Qaulan karima, gitu. Qaulan syadida, tegas. Jadi itu memang harus dipraktekkan sesuai dengan kondisinya ya. Alhamdulillah dengan banyak kita belajar dari nilai-nilai Quran seperti itu, jadi terbimbing lah insya Allah dalam kita komunikasi, nggak asal asal ngomong gitu ya. Yang aku bingung nih Ustadz,
kosakata apa ya kira-kira tuh yang dipilih Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman sampai akhirnya Nabi Sulaiman mau tuh jadi kurban? Nabi Ismail. Ismail ya. Ismail. Ngomongnya apa tadi? Sulaiman. Sulaiman. Sorry. Ya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Itu Iya. gimana itu kosakatanya sampai akhirnya mungkin Nabi Ismail mau menerimanya gitu buat jadi bahan sembelihan gitu. Jadi ini dilandasi bukan hanya sekedar diksi atau kosakata ya. Justru yang penting ini adalah juga dari penanaman nilai. Jadi kalau Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai keagamaan pada putranya Nabi Ismail ya, dan juga begitu dengan ibundanya ya, Siti Hajar itu memberikan didikan yang nilai keagamaan yang kuat kepada Nabi Ismail, sampai akhirnya beliau memandang sesuatu hal yang prinsipil. Kosakata yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim adalah ya bunayya, wahai anakku ya, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ya, in anni azbahuka, aku ini menyembelih engkau. Nah, Nabi Ibrahim memahamkan anaknya dengan sebuah peristiwa bahwa ia bermimpi. Tetapi yang ditangkap oleh Nabi Ismail adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa mimpi seorang nabi, ayahnya ini, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang difahami. Maka ketika Nabi Ibrahim juga bermimpi dan tahu itu perintah, tapi nggak memaksakan diri kepada anaknya, ayo sini, aku gorok, gitu, enggak, ya. Tapi masih minta diberi pendapat. Fangzur mazatar, coba bagaimana kira-kira pendapat engkau wahai anakku. Ada sesi diskusinya juga. Ada ya, sesi diskusi itu. Dan Ananda Ismail ini alaihissalam ya, ketika itu juga menjawab dengan ungkapan yang luar biasa. Dia katakan ya abatif al batukmar, itu tadi, karena yakin ini adalah perintah Allah. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya, tapi dia juga nggak sombong diri gitu. Udah aku juga bisa gitu. Aku juga sabar gitu. Tapi dia katakan ya ba'tifal ma tu'mar satajiduni. Ya, insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar gitu. Jadi benar-benar banyak maknanya ya Ustadz ya dalam Betul. kurban ini. Apalagi karena kita mau menghadapi kurban ini. Nah itu. Karena yang Hani tangkap nih Ustadz, berarti di dalam kurban aja obrolan antara Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ada komunikasi antara anak dan orang tua, Betul. komunikasi orang tua ke anak, apalagi ada penanaman nilai tadi kata Ustadz ya. Iya. Berarti bagaimana orang tua selama ini mendidik anaknya punya prinsip keislaman atau prinsip ketuhanan lah gitu ya. Iya. Seperti apa sih hukum berkurban ini Ustadz? Ya kalau hukumnya memang sunnah ya. Tetapi bagi tadi anak-anak yang sudah termotivasi dengan nilai-nilai keagamaan, kurban ini justru namanya juga qoroba, ya qorobu kurbanan. Itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta kita. Bagaimana kita harus memberikan sesuatu persembahan pada Allah yang terbaik. Hewan kurbannya pilih yang terbaik. Itu kurban itu juga enggak lepas juga. Di sana bisa menyelesaikan masalah. Misalnya bisa membahagiakan orang yang sehari-harinya nggak pernah makan daging. Ketika dia menerima daging kurban, wah Senang banget ya, senangnya luar biasa. Even setahun sekali makan daging. Iya, tahun sekali makan daging, begitu terima, wah, momentum bikin sate sendiri, menggulai sendiri, itu ternyata banyak manfaatnya dari kurban ini kepada orang-orang di sekitar kita yang hari ini masih banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Nah itu yang harus kita jadi agenda kita di beberapa hari ini. Kata Rasul, ketika ada kita kemampuan untuk membeli hewan kurban, kita ternyata nggak mau berkurban, kata Rasul saking tegasnya ya ingin menegakkan kurban ini, jangan dekat-dekat musola kami.
Ya, ini peringatan sungguhnya bagi kita agar kalau yang punya rezeki manfaatkan betul untuk tadi berkorban. Nah, alhamdulillah nggak terasa nih udah sampai kita ke Udah tempatnya Babe Ternyata Haji nanti Idin. berarti sebagian topiknya kita bahas waktu pulang. Ah, ya waktu pulang atau kita bahas di sini. Assalamualaikum. Mana ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ah, sehat ya. Salim.